Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lip Lovers. Selamat datang kembali di episode Book Story di L Podcast. Nah, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat inspiratif. Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Lip Lovers, kita hari ini akan Book Story mengenai buku dari Pak Mujib, yaitu Islam untuk Peradaban Dunia. Nah, sebelum itu kita harus perkenalan dulu nih kepada Pak Mujib. Nah, Pak Mujib ini adalah seorang dosen di Fakultas Agama Islam di Unisula, betul ya Pak? Betul. Nah, Pak Mujib ini lahir di Kota Semarang. Nah, Pak Mujib ini... Jangan disebut tanggal lahirnya ya. Oh iya Pak, baik. Nah, jadi kelihatan tua banget nanti. Ya, Pak Mujib ini memiliki banyak sekali karya ya Pak, antara lain Kiai Multitalenta, kemudian The Islamic Golden Rules, kemudian yang kita bahas ini adalah buku terbaru dari Pak Mujib yang terbit di tahun 2021 ya Pak. Ya, 2020 nih, akhir 2020 bulan ya, Desember nih kalau nggak salah ya. Ini buku yang ke-15, alhamdulillah. Sangat banyak sekali ya Pak. Nah, selain itu Pak Mujib juga seorang motivator ya Pak. Alhamdulillah, orang-orang bilangnya gitu, tapi kita kok enggak kayaknya. Wah, sangat inspiratif sekali nih Pak. Baik nih Pak, sebelum itu nih Pak, dari judulnya sendiri ini Islam untuk Peradaban Dunia ya Pak. Nah, kalau dilihat dari judulnya tuh pasti kita terkait sejarah, membahas sejarah, begitu ya Pak. Nah, sejarah itu kita harus pelajari agar nanti di masa depan tuh kita bisa optimis gitu ya Pak. Nah, di sini nih Pak, kita akan mengupas terkait buku-buku Bapak. Nah, bagaimana nih Pak proses atau proses kreatif Bapak bisa menciptakan banyak sekali karya, termasuk buku Islam untuk Peradaban Dunia ini nih Pak? Bisa monggo jawab Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya, para pecinta buku, library di Unisula ini. Mbak Eva sebagai host kita hari ini, alhamdulillah saya senang sekali dikasih kesempatan untuk bincang-bincang sama teman-teman berkaitan dengan buku ya. Ini buku yang memang sangat Unisula banget, saya mau cerita itu ya. Maka judulnya Islam untuk Peradaban Dunia. Kita tahu bahwa kampus ini, kampus di mana saya juga bekerja mengabdi di sini ya, berkhidmah di sini. Saya sudah masuk di kampus kita ini sejak tahun 2009, jadi mungkin sekitar berapa itu ya, 13 tahun ya, 13 tahun, dan kita semuanya di kampus ini sedang punya ikhtiar ya, punya gawe besar sebenarnya. Gawe kita besar itu adalah bagaimana kita membangkitkan kembali umat Islam ini, kesadaran tentang potensi besar umat Islam dalam membangun peradaban gitu ya. Apalagi dalam kondisi hari ini yang nampaknya ini apa-apa kalau ada yang maju itu bukan orang Islam gitu ya. Jadi kita harus mulai bangkitkan itu. Di Unisula punya visi untuk membangun generasi khairul ummah. Kampus kita ini kampus yang punya visi bagaimana mencetak generasi khairul ummah, dan generasi khairul ummah adalah pilar utama dalam membangun peradaban. Tentu untuk gawe yang besar ini harus ada keselarasan, kepemahaman ya. Nah, kebetulan saya dosen di Fakultas Agama Islam, saya mengampu mata kuliah peradaban Islam. Saya punya kewajiban itu ya. Saya coba tulis satu buku untuk kira-kira supaya buku ini tidak tebal ya. Karena banyak sekali sebenarnya sekarang itu buku tentang sejarah itu tebal, tetapi karena saking tebalnya generasi sekarang ini kan generasi TikTok gitu ya, tidak mau baca yang panjang-panjang. Jadi saya coba usahakan untuk bagaimana dikemas dengan rapi. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh kita bicara tentang peradaban. Nah, tentang tema kita ya, Islam untuk Peradaban Dunia. Jadi tema ini memang untuk mensugesti generasi kita. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ajaran Islam, apalagi orang-orang di Eropa yang memberikan satu kesadaran palsu kepada umat bahwa umat Islam itu adalah bagian dari agama yang mengajak orang mundur dari peradaban, orang yang tidak kreatif dalam peradaban. Nah, kita mau tunjukkan dalam catatan sejarah ini kisah-kisah nyata bagaimana di belahan dunia ini pernah terjadi bangunan besar peradaban yang justru terinspirasi lahir dari ajaran Islam. Karena hakikatnya ajaran Islam itu kalau kita nanti beredeli itu semuanya itu mengarah kepada kemajuan
peradaban gitu ya. Kita satu contoh saja, satu contoh kecil misalnya, semua orang tahu bahwa peradaban itu lahir proses ya. Kalau kita bilang peradaban itu kan hakikatnya adalah hasil dari usaha manusia, usaha kreatif manusia untuk memajukan dunianya kan gitu, memajukan dunianya. Nah, kemajuan-kemajuan itu tidak bisa dilepas dari temuan-temuan teknologi kan. Iya, betul sekali. Nah, temuan teknologi tidak mungkin dilahirkan dari orang yang tidak mau berpikir. Iya. Sementara ajaran kita adalah ajaran yang mengajak orang, ayat yang pertama saja sudah mengatakan ikra, bacalah. Gitu loh, itu kira-kira bocornya gitu nih. Nah, berkenaan dengan buku ini, adik-adik perlu saya sampaikan, buku ini memang saya tampilkan agak berbeda karena tujuannya itu untuk memotivasi orang. Selama ini ada mata kuliah sejarah peradaban Islam dan saya coba cek hampir seluruh rata-rata ya, bisa dikatakan 90% buku yang beredar di Indonesia tentang sejarah peradaban Islam itu selalu alur penyajiannya, bukannya salah itu. Alur penyajiannya itu selalu ditulis berdasarkan urutan kronologi waktu dan dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Problemnya dari kerajaan-kerajaan yang lain itu jadi image yang dibangun kalau kita generasi ini membaca, akhirnya dunia ini bukan dilihat dari bagaimana peradaban dibentuk, tetapi lebih pada perebutan kekuasaan, perpindahan kekuasaan dari misalnya dari masa Khulafaur Rasyidin ke dinasti Umayyah, dari dinasti Umayyah di Damaskus ke Abbasiyah, dari Abbasiyah ke Andalusia, dari zaman Andalusia nanti ada lahir generasi-generasi yang lain. Saya kira itu ya, itu yang saya coba ingin menampilkan suasana yang baru cara generasi ini menikmati sejarah. Pertama saya tunjukkan bagaimana doktrin agama, yang kedua dari sisi mana sebenarnya peradaban itu dibentuk, yang ketiga bangunan-bangunan seperti apa gitu peradaban. Nah gitu, itu yang penyajiannya semacam itu buku ini yang saya pilih begitu. Lebih menarik ya para light lovers membacanya, nggak monoton gitu ya Pak, agar nggak seperti buku-buku yang lain seperti itu ya Pak. Tentu saja harapannya begitu ya, memang untuk dibikin enjoy saja gitu. Iya, betul. Jadi saya sebenarnya bukan orang yang mengkrit ya, mengarang melahirkan gagasan utuh, enggak. Saya hanya membantu teman-teman yang malas baca sebenarnya gitu ya. Saya baca, kumpulkan misalnya di sini Anda bisa lihat di halaman terakhir itu ya. Iya, Pak. Misalnya saya baca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 kali 8 kira-kira berapa? 22 buku kali 8. Kira-kira referensi yang saya baca itu segitu bukunya. Kemudian saya peras, saya pilih mana yang cocok untuk generasi ini, baru saya tuliskan gitu. Itu aja, saya sebenarnya comot-comot aja sih. Oh, simpel jadi ya Pak. Iya. Baik. Itu seni menulis buku namanya. Sangat menarik sekali ya Pak, proses berpikir atau proses kreatif dalam menulis buku yang sangat inspiratif ini ya Pak. Nah, kemudian nih Pak, yang menarik nih untuk dikupas, di sini kan terdapat 2 judul, Islam untuk Peradaban, dan juga ada anak judulnya nih Pak, Potret Terbentuknya Sebuah Peradaban Agung yang Diilhami Petunjuk-Petunjuk Ilahiyah. Nah, latar belakang diberikannya anak judul tersebut apa ya Pak kira-kira? Baik, kalau kita ngomong Islam untuk peradaban dunia, ini kan masih sangat besar sekali temanya, ini masih umum. Jadi sebenarnya apa sebenarnya yang saya maksud dari Islam untuk peradaban dunia? Tentu saja buku yang berbicara tentang peradaban tadi sudah saya sampaikan banyak. Nah, saya ingin melihat menyajikan untuk menginformasikan kepada pembaca saya itu, ketika judul itu terlalu sangat luas, saya ingin memberikan imajinasi ya. Ketika orang baca judulnya itu, memang itu yang saya harapkan, bahwa ada satu peradaban besar hakikatnya ini ya. Peradaban tadi yang saya sampaikan itu pencapaian, jadi usaha manusia untuk mengolah alam raya ini supaya layak, indah untuk ditinggali kan gitu ya, ditinggali itu. Tetapi cara mengolahnya tidak mengandalkan murni rasio. Tetapi kalau kita ngomong peradaban Islam, gerak kita itu semuanya terinspirasi dari sebuah keimanan dan sebuah pemahaman terhadap realitas yang itu digait langsung oleh Al-Quran gitu ya.
Jadi peradaban tidak hanya sekadar orang berpikir. Jadi itu nanti akan menjadi pembeda antara peradaban Islam dengan peradaban di luar Islam. Kan begini ya. Jadi gini, saya mau cerita begini. Manusia itu beraktivitas ya kan gitu. Iya, betul. Aktivitas itu kan berkenaan dengan pikiran kita. Contoh misalnya ya. Kalau kita mau jalan gitu ya. Di jalan raya di depan itu ada rel kereta api gitu ya. Terus kita mau gerak nih. Tapi kita tahu sebentar lagi kereta mau lewat. Dalam pikiran kita bahwa kalau kita berdiri di depan rel kereta api, kereta itu akan nabrak kita. Mungkin nggak kita tetap menerabas? Nggak mungkin. Enggak. Kita berpikir ya Pak. Nah, artinya semua tindakan itu sebenarnya lahir dari pikiran. Oh iya. Pikiran itu dari pemahaman. Pemahaman itu digait langsung dari Allah. Itulah Al-Quran hudal linnas gitu ya. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, seluruh bingkai peradaban Islam nanti kita lihat dari segala sisinya, itu semuanya lahir dari inspirasi Al-Quran. Ya, betul, Pak. Nah, gitu, dari inspirasi Al-Quran. Jadi kita digait. Nanti akan ada beda standar kemajuan peradaban nanti. Di situ nanti kita akan lihat implikasi dari situ adalah perbedaan standar kemajuan peradaban. Tentu kalau dalam Islam ukuran peradaban tentu kemajuannya itu ada dua dimensi. Kemajuan secara fisik, kemajuan secara ruhani. Ya gitu ya. Kalau di luar Islam bisa jadi tidak, kemajuannya hanya secara fisik saja, tidak memikirkan secara rohani gitu ya. Urusan akhlak moral itu urusan kita sendiri gitu ya. Orang Prancis bisa mengatakan bahwa baju yang tipis gitu ya, yang diperagakan di busana itu sebagai bentuk kemajuan manusia berpikir untuk menutupi, memperindah tubuh gitu ya. Lenggak-lenggok di catwalk, apa namanya, catwalk gitu ya. Mereka mengatakan inilah bentuk kemajuan, bentuk selera seni. Tetapi ketika Islam mengatakan semaju Anda, tapi ketika perempuan tidak menutup aurat, itu tidak bisa disebut kemajuan gitu loh. Nah, itu satu contoh ya pada aspeknya. Nah, di buku saya itu ada banyak yang saya bahas. Misalnya di sini ada kemajuan itu dilihat dari lahirnya ilmu pengetahuan, kemajuan juga dari sebuah sistem pemerintahan yang mapan gitu kan. Nggak mungkin ada kita membangun peradaban tetapi bangsanya berantem terus, nggak bisa gitu ya. Pemimpinnya serakah itu nggak bisa, negara nggak mungkin maju gitu kan. Peradaban nggak mungkin lahir dari satu kondisi di mana suasananya mencekam, orang saling tidak percaya, tidak ada sistem pemerintahan yang diakui, apalagi ada serangan musuh gitu ya. Maka di sini juga harus ada apa yang membuat manusia bertumbuh itu adalah ketika sistemnya tertata sedemikian rupa. Rakyat menghormati kepada pemimpinnya, pemimpin menyayangi rakyatnya gitu ya. Nah, itu dibahas sendiri itu tentang keadilan hukum. Nanti ada kemajuan teknologi kesehatan. 2 tahun ini kita sudah lihat satu contoh misalnya gini. Seberapapun maju sebuah bangsa gitu, kalau tiba-tiba orangnya sakit semuanya, bisa beraktivitas nggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Hanya karena corona aja seluruh dunia tiba-tiba berhenti semuanya gitu ya. Kita tidak bisa menafikan bahwa bagian dari penopang kemajuan peradaban adalah kesehatan masyarakat. Nah, kita tampilkan nanti bagaimana inspirasi Al-Quran tentang kesehatan. Ya kan? Lalu kita tampilkan juga praktek kepedulian para raja terhadap kesehatan. Ternyata di zaman dulu, misalnya dari bacaan saya itu saya temukan ada khalifah yang sudah menggagas apa? Rumah sakit berjalan. Zaman dulu belum ada mobil loh itu, pakai onta. Jadi gitu, karena daerahnya luas gitu ya. Rajanya berpikir bagaimana semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan, maka kemudian raja menugaskan satu model rumah sakit yang memungkinkan tempat-tempat terpencil itu disambangi. Maka iya, ada rombongan onta gitu yang banyak gitu ya. Ada yang satu onta itu isinya para dokternya, satu onta isinya obat-obatnya, satu onta petugas medisnya gitu-gitu. Itu terjadi gitu. Dari zaman dahulu sudah ada. Sudah gitu. Nah, kita mau lihat itu generasi ini kan nggak punya imajinasi tentang kemajuan karena mereka nggak baca. Jujur saja.
mereka nggak baca. Kalau sudah tidak baca, tidak ada imajinasi, mereka nggak akan ini. Kita itu bergerak karena kita yakin bahwa itu bisa kita capai karena kita pernah melihat itu pernah terjadi di zaman lampau. Tetapi kalau otak kita tidak ada informasi tentang itu, kan nggak mungkin kita bergerak. Oh iya, betul sekali. Nah ini ngomong-ngomong masalah membaca nih. Ini kok jadi serius ya? Para lip lovers nih Ustadz. Iya, ini kita santai saja ya Ustadz. Nah, masalahnya nggak dikasih kopi tadi. Saya tadi ngantuk, nggak ada kopi, jadinya kayak gini nih kan. Nanti habis ini Ustadz. Nah, gimana Mbak Eva? Ini kan masalah membaca nih. Para lip lovers tuh kadang kayak bosan atau sudah melihat dari covernya saja sudah kayak bosan gitu Ustadz. Nah, bagaimana sih kayak kreativitas kita agar kayak kita tuh harus suka nih membaca biar jadi generasi khair ummah gitu Ustadz. Oh ya, oke. Jadi harus ada kesadaran bahwa bacaan itu sangat bermanfaat bagi kita. Kenapa sih kita rela? Ini saya tanya misalnya, Mbak Eva kenapa sih rela ketika teman-temannya mau santai setiap hari nonton bioskop, nonton TV gitu ya, santai-santai, kalau perlu ke guyon-guyon sama teman-teman, tapi kan kita repot pagi harus mandi, harus pergi ke kampus. Kenapa itu? Karena niat mungkin Ustaz. Ya, karena ada imajinasi dalam kepala kita. Tidak mungkin kita nanti hidup kita nyaman, kita sukses kalau Anda tidak menjadi seorang sarjana. Itu misalnya kan gitu. Nah, sama saja untuk baca buku ini. Problemnya hari ini itu orang tidak punya kesadaran betapa bacaan itu akan sangat berpengaruh pada laku seseorang. Gitu. Padahal saya merasakan ya, saya dulu zaman kuliah itu udah lama, tahun 98. Saya rasakan betul ya bagaimana membaca buku itu menjadi sebuah kebutuhan yang indah, itu pertama. Yang kedua menjadi hobi karena itu sudah menjadi kebiasaan kita itu. Yang ketiga kita seperti apa ya? Seperti ketergantungan. Kalau nggak baca buku itu sakit. Jadi ketergantungan ya. Sakit. Ya. Orang membaca buku sebenarnya itu sama saja dengan nonton film loh. Orang nggak paham itu. Makanya ada satu buku namanya The Pleasure of Text. Anda bayangkan kesenangan dalam teks gitu ya. Karena apa? Karena kalau kau nonton sinetron, contoh nonton sinetron yang panjang kau ikuti itu kan benar-benar membiusmu itu. Sampai kemudian waktumu itu kamu tertibkan nih. Kalau perlu kamu tunggu, kok tiba-tiba ada iklan, tuh, lagi seru-serunya, tiba-tiba sudah harus berhenti. Kita nunggu 1 hari kan? Nah, membaca buku itu sebenarnya begitu. Ada narasi yang panjang yang ingin dihadirkan oleh penulis, sehingga kita tidak bisa mencukupkan, dan itu tidak bisa Anda nikmati kalau Anda bacanya lompat-lompat. Anda aja urut, nikmati saja, nikmati gitu ya, kayak cerita alurnya. Nanti orang penasaran di dalam ini. Nah, keuntungan dari membaca itu Anda tahu nggak? Keuntungan dari membaca adalah kita itu berdialog dengan orang terbaik di zamannya. Berdialog dengan maksudnya bagaimana tuh Ustaz? Nah, ini orang berdialog dengan zamannya itu misalnya begini. Ada orang zaman dulu yang sangat pintar, namanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya karangan yang banyak sekali gitu ya. Dia merenungkan dengan kecerdasannya pada waktu itu. Bahkan persoalan-persoalan yang dihadapi Al-Ghazali juga menjadi persoalan orang hari ini gitu. Misalnya di zaman anak-anak muda itu seringkali kalau udah masuk dalam filsafat, dia tenggelam di dalam filsafat begitu ya. Dia menjadi kebingungan gitu ya. Lalu orang bingung mana yang benar gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi nih Lip Lovers, karena tadi ada sedikit gangguan nih. Nah, yang menarik tadi Pak, katanya kalau kita membaca buku itu ada kenikmatan tersendiri. Nah, itu bagaimana nih Pak kenikmatan yang bisa kita dapatkan? Bagaimana caranya kita dapat addicted untuk membaca buku nih Pak? Nah, betul itu ya. Jadi anak-anak sekarang tidak mau membaca buku karena menganggap bahwa buku itu tidak nikmat gitu ya. Padahal kalau kita rasakan, itu kan bayangan kita saja, itu kita belum merasakan. Jadi membaca buku tahu banyak seperti nonton sinetron gitu. Karena di dalam buku itu pasti ada alur fikir yang kemudian ada situasi yang membuat kita penasaran ingin tuntasnya itu kayak apa gitu, ujungnya kayak apa yang tidak mungkin bisa dihentikan. Kalau kita nonton sinetron aja, misalnya
kita tiba-tiba nonton lagi seru-serunya di jeda itu kan nggak mau gitu. Kecewa ya. Kita nunggu itu, apalagi sampai nunggu 1 hari. Buku itu juga gitu. Saya punya pengalaman itu kalau buku ini kalau nggak khatam, gelisah saya gitu ya. Gelisah ya. Karena belum sampai, kita ada rasa penasaran sebenarnya isi yang ingin disampaikan apa. Nah, itu juga terjadi pada waktu kita membaca buku. Nah, menarik dari buku itu adalah ketika kita berkawan dengan buku, hakikatnya kita ini sedang berdialog dengan intelektual terhebat di zamannya. Orang yang paling pintar gitu ya di zamannya gitu ya. Contoh, kita baca bukunya Imam Al-Ghazali itu ya. Imam Al-Ghazali itu punya banyak karya. Di antara karyanya yang sangat masyhur di pesantren itu ada namanya Bidayatul Hidayah, ada Ihya Ulumuddin, ada kitabnya lagi yang sangat masyhur itu Al-Munqidh Minadh Dhalal gitu ya. Nah, apa yang dipikirkan oleh Imam Al-Ghazali menghadapi zamannya pada waktu itu, dengan segera kita bisa dikomunikasikan kepada kita dan kemudian menjadi pemahaman kita gitu. Barangkali kalau kita mikir sendiri nggak akan sampai ke situ gitu. Oh iya. Nah, itu dari buku ya. Misalnya Anda mau tahu dunia entrepreneur gitu ya. Kalau Anda renung-renung sendiri lama. Coba Anda baca misalnya di kita itu ada buku yang sangat masyhur, itu buku novelnya pendiri Unisula. Nah, itu kapan-kapan atau sudah dibedah itu Matahari Kehidupan. Di situ kita lihat pengalaman nyata seorang yang namanya Hasan gitu ya, yang kemudian dia menaklukkan zamannya di zaman perang sampai menjadi seorang konglomerat besar, sampai kemudian visinya membangun Unisula ya, gitu-gitu loh. Jadi itu sangat inspiratif ya, inspiratif. Banyak hal di dunia ini saya temukan itu ketika saya baca buku. Satu contoh, saya males nih baca Quran gitu ya, misalnya gitu ya, kita males baca Quran, berat banget gitu kan. Terus tiba-tiba kita baca biografinya Mbah Munawir Krapyak, kaget kita, loh kok ada sih orang zaman dulu seserius itu dalam mengkaji Al-Quran. Bahkan Mbah Munawir Krapyak itu pernah selama 2 tahun gitu ya, selama 3 tahun itu, 1 tahun itu berturut-turut, itu setiap 7 hari khatam Quran. Wow. Lalu 1 tahun kemudian 3 hari khatam Al-Quran. Lalu 1 tahun kemudian 1 hari khatam Al-Quran. Terus kalau kita kemudian banding-bandingkan, masa ulama yang kayak begitu itu serius gitu, masa kita terus nggak pernah menyentuh Al-Quran kecuali bulan Ramadan kan? Gitu loh, maksudnya ada inspirasi semacam itu. Gitu. Untuk sesuai dengan bukunya gitu. Dan kita punya gambaran yang gitu. Ya, misalnya gini, ternyata di zaman dahulu ada dong ulama atau ilmuwan muslim namanya Al-Farabi. Al-Farabi itu ahli musik, padahal ulama nih, ahli musik, dan ternyata musiknya itu bisa digunakan untuk mengobati orang. Kan kemudian imajinasi kita terpantai kan, bisa berpikir itu. Semestinya kita tidak berpikir menjadi bisa berpikir itu. Nah, itu pentingnya kita membaca buku. Berarti sangat penting sekali ya Ustadz. Nah, selanjutnya nih Ustadz, terkait buku, kemudian ini terkait di bab ini terakhir itu ada terkait pesona keindahan dunia Islam. Ini yang menarik itu kan Islam ada seni lukis, seni musik, kaligrafi, dan juga arsitek. Nah, kalau yang library lover saat ini hadapi itu terkait musik nih Ustadz. Kan sekarang ada musik yang tidak memiliki makna yang baik. Tapi itu Gen Z saat ini tuh pada menyukai itu gitu Ustadz. Nah, gimana sih Ustadz caranya biar kita tuh biar tetap on track untuk mengikuti hanya musik-musik religi ataupun musik yang bermakna baik saja, karena itu kan bisa membawa kehidupan kita ke hal yang baik gitu Ustadz. Ini semestinya satu pembahasan sendiri nih, nggak akan selesai nih kalau tanya ke saya gini ya. Misalnya pesona keindahan seni dunia Islam, itu halaman 193 saya tulis sampai di sini, itu halaman cukup panjang ini 2204 ya, sampai halaman 204. Jadi pertama yang saya mau tunjukkan ke generasi muslim itu basis filosofinya dulu. Saya diajari guru saya itu apa-apa basis filosofinya, ada pemahaman dulu gitu ya. Bagaimana Islam memandang tentang seni secara keseluruhan gitu ya. Sebenarnya kalau jujur saja, kalau kita ngomong musik gitu ya,
adalah paduan dari bunyi-bunyian yang terasa nyaman di telinga, kan gitu kan? Iya, betul. Orang butuh nggak rekreasi ke situ? Iya, butuh. Nah, butuh kan? Butuh. Apakah kadang-kadang orang kan terjebak belum apa-apa sudah mau halal haram, nanti dulu kita ngomong peradaban, jangan ngomong itu dulu. Sekarang kita pahami dulu tentang musik itu ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha jamal, maha indah. Iya, betul. Gitu ya. Memanifestasikan keindahan di alam raya ini dan meminta manusia untuk melihat keindahan itu. Jadi menyuguhkan keindahan itu ke manusia loh. Allah menyuguhkan keindahan ke manusia dan meminta manusia menyadari bahwa ini loh hidangan Allah kepada mereka gitu ya. Nah, contoh suguhannya apa? Suguhannya sekarang sering di dalam alam raya ini musik itu muncul secara alami, suara-suara bunyian itu yang menenangkan batin kita. Anda duduk di, sekarang kalau saya tanya, Anda duduk di pantai, terus Anda lihat deburan ombak, ada suara piuh gitu tuh, nyaman nggak? Iya, sangat nyaman sekali, Ustaz. Kadang-kadang kalau malam, saya masih suka sampai sekarang itu, kalau malam tiba-tiba hujan tapi nggak lebat banget, ya nggak petir itu, dan nggak gerimis, itu suara ketemu genteng tis itu nyaman sekali. Iya. Lalu kita temukan bahwa banyak binatang-binatang yang mengeluarkan bunyi-bunyian yang bagus, seperti burung-burung macam-macam gitu. Nah, artinya apa? Secara alami, alam raya ini sebenarnya juga menghadirkan keindahan yang musik itu. Maka pada dasarnya musik yang menerbitkan keindahan untuk kita rehat sejenak, itu suguhan Allah kepada kita yang semestinya tidak haram. Itu. Oh, begitu ya. Itu pertama yang harus dipahami. Yang kedua, baru kemudian Islam mengatur apapun kau nikmati, kenikmatan yang disuguhkan Allah, kalau itu justru membuatmu lupa dari Allah, kan tidak boleh. Iya, betul. Misalnya makanan. Makanan kamu makan sekenyang-kenyangnya sampai kemudian kamu sakit, itu pasti kan nggak boleh. Sama juga musik ketika itu melenakan kita sehingga kita malas untuk beribadah, itu yang tidak boleh. Tetapi para ulama dulu justru menyuguhkan musik-musik itu digunakan untuk media untuk berdakwah. Pantun-pantun, Anda bisa lihat Gurindam 12, itu pantun yang indah, syair yang indah, yang isinya justru pemahaman kita tentang hakikat hidup. Jadi musik bukan hanya duniawi saja, tapi mengingatkan kita pada ukhrawi gitu ya. Nah, yang tidak dibolehkan kan musik-musik sekarang ini yang kemudian membuat orang terlena. Justru cara menikmati suguhan Allah yang melenakan kita, hanya mengumbar hawa nafsu kita, itu yang tidak boleh. Tidak hanya musik, apapun itu kan tidak boleh. Tidak boleh ya. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari buku ini itu terkait kemajuan Islam, kebangkitan Islam sebagai peradaban dunia ya Ustadz, sangat inspiratif sekali ya. Nah, para light lovers tuh bisa membaca ini di perpustakaan lantai 2 seperti itu ya Ustadz. Nah, sangat inspiring sekali. Boleh membaca di sini, suasananya kan enak nih ya. Kalau suasananya ini coba lihat kampus kita sudah nyaman sekali tuh. Datang ya kan, dari pagi sampai jam berapa? Jam 4 kalau nggak salah gitu kan. Setengah 3 gitu ya, jam setengah 3 kita bisa sangat nyaman. Tapi kalau misalnya mau buat koleksi, cek aja di Shopee, diketik di Shopee ada gitu ya. Jadi bisa di Shopee ya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Terima kasih Mbak Eva juga seluruh pemirsa. Terima kasih semuanya. Nah, sebelum kita tutup nih acara Book Story kali ini, saya akan memperkenalkan nih ada produk terbaru dari UPT Perpustakaan, yaitu Delicious atau Delivery and Pickup Book Service for Us. Itu adalah suatu layanan antar jemput buku nih teman-teman. Sangat menarik bukan? Itu layanan antar jemput buku bagi dosen dan juga karyawan di Unisula. Nah, kemudian produk yang kedua adalah Indonesian Journal of Sustainability. Itu adalah jurnal submission yang bertemakan misalkan economic and business, education, and also Islam. Dan semuanya tema dari jurnal-jurnal bisa disubmit. Seperti itu. Nah, untuk detail informasinya kalian bisa kunjungi di Instagram dari Perpustakaan Unisula, yaitu Unisula Library. Seperti itu ya. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya telah berkenan hadir untuk mengisi book story kali ini di Al Podcast Unisula. Baik, terima kasih Ustadz. Yang terakhir nih, mari kita berikan sapaan hangat untuk para light lovers di rumah agar selalu sehat nih. Oke, satu saya coba pimpin ya Ustadz. Oke, salam untuk para light lovers, yaitu salam literasi seperti itu ya. Salam literasi. Bagus banget tuh. Gini salam literasi ya. Oke. Mari kita sapa, ulangi lagi Ustadz.
Oke. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, terima kasih semua podcast kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di next podcast selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.